kelas video ini atau ada masukan untuk kedepannya lebih baik lagi. Jika video ini bermanfaat, silakan like. Halo, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Sudah Pak, pagi Pak. Oh, pagi. Oke, udah ngumpul semua ya? Oke, sebentar saya absen dulu. Oke, udah saya absen. Terus, saya mau kasih tahu sebentar. Ini kalender akademik, kelihatan kan? Nah, ini kalender akademik untuk UTS itu di akhir November atau awal Desember. Tapi terserah kalian mau dimajuin juga bisa, ya, di minggu ini. Minggu tenang namanya. Nah, jadi kalau ini udah di ujian di sini otomatis di sini kita nggak usah hadir lagi kan udah ujian di tanggal 24. Jadi kalian pilih mau tanggal 24 atau tanggal 1 Desember, 24 November atau tanggal 1. Ya, nanti kabari aja di minggu minggu depan di tanggal 10 November kabari saya maunya tanggal 24 atau tanggal 1 UTS-nya. Oke, terus saya mau kasih materi juga minggu ini ya. Bentar.
Saya kasih semuanya. Saya, bentar. Di sini aja. Supaya saya bisa chip. Udah pada siapa nih sebelumnya ya? Sudah, Pak. Hmm. Sambil dia jalan. Tempat saya juga lagi lemot. Di sini nggak cuma satu provider kalau di wilayah saya. Providernya cuma First Media lagi. Ya itulah. Nah, jadi kali ini cuman kita mau eh, bagaimana membaca digital serial ya di dalam Arduino, antara Arduino dan komputer ya lewat USB. Otomatis nanti kita akan tahu bagaimana eh, memberi inputan outputan di dalam board Arduino. Jadi nanti kita juga tahu eh, ya ini ada hardware yang dibutuhkan. Jadi nanti ada video ya, tapi ini nanti kita pakai buat Arduino yang udah ada LED-nya ya. Nah, di video tersebut jadi nggak usah pakai resistor-resistor segala karena boardnya udah include di dalam resistor di dalamnya. Nah, oke, saya putar videonya ya sebentar ya. Iya, jadi saya kali ini. Nah, ini dia. Saya coba stop share screen, saya screen lagi. Sound. Udah kedengeran kan suaranya ya? Technology, computers, and coding are Selamat datang di channel Lifetech. Kedengeran Di ya video suaranya ya? kali ini Kedengaran, Pak, kedengaran. saya akan berbagi tentang bagaimana men-setting sebuah pin dan bagaimana berkomunikasi dengan serial yang ada di Arduino. Oke. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Pertama, kita akan definisikan sebuah variabel, katakan saja pin LED. Kita tancapkan di nomor 13. Oke, pin LED 13. Kemudian setelah kita definisikan pin, deklarasikan variabel untuk pin LED-nya, ini kita bisa buat konstan ya teman-teman, karena nilai dari pin LED tidak akan berubah, dia akan selalu di kaki nomor 13, digital 13. Oke, untuk memberitahu Arduino kita bahwa kita akan menggunakan digital 13, pin digital 13, maka kita harus memanggil sebuah fungsi yang disebut pin mode. Nah, seperti ini tulisannya. Parameternya adalah variabel
yang menampung nilai dari channel yang kita pakai atau pin yang kita pakai. Dalam hal ini kita boleh saja tulis langsung 13, tapi sebaiknya jangan langsung pakai angka seperti ini. Sebaiknya kita lewat variabelnya saja. Tadi kita sudah kasih nama variabelnya pinlet, jadi kita pakai pinlet saja. Oke, jadi kita di sini men-setting pinlet yang ada di pin 13 sebagai ada dua kemungkinan, mau sebagai output pakai huruf besar semua ya, atau sebagai input. Nah, apa bedanya sebagai input atau output? Kalau dia sebagai input, maka channel 13 ini pada Arduino, yang ini ya channelnya 13, akan bersifat sebagai pemberi tegangan atau pemberi sinyal masuk ke dalam Arduino-nya karena dia input. Oke. Tapi kalau kita tulis sebagai output, maka pin 13 atau channel 13 ini, digital 13 ini, kerjanya adalah menerima tegangan dari Arduino. Oke, jadi input artinya memasukkan tegangan atau sinyal, output artinya menerima tegangan. Jadi Arduino mengeluarkan tegangan untuk di kaki 13, pin 13. Oke. Nah, saya akan men-setting mode dari kaki 13 atau si pin LED ini sebagai output, karena nanti saya akan menyalakan LED. Oke, di channel 13. Jadi di channel 13 ini sudah terhubung sebuah LED ya di sini ya. Itu yang ada tulisan L itu. Nanti LED ini sudah terhubung di kaki 13. Jadi nanti kalau kita nyalakan, perintahkan untuk menyala, maka LED ini akan menyala. Jadi kita tidak perlu pakai LED tambahan lagi. Oke, seperti ini. Tidak perlu. Di dalamnya sudah ada LED. Hanya ada di kaki 13. Oke. Di channel lainnya tidak ada. Oke, untuk membuat percobaan kita lebih simpel ya kita pakai di kaki 13 saja. Oke. Kemudian itu tadi singkat penggunaan pin mode ya. Jadi kerja dari fungsi pin mode ini adalah mengatur mode dari pin yang dipakai, apakah sebagai output atau input. Oke, hanya itu saja kegunaannya. Nah, sekarang kita setelah setting, jadi pin mode ini kita tuliskan di dalam fungsi setup ini ya, karena kita melakukan setting hanya sekali. Oke, dan ingat fungsi yang bekerja sekali itu ada di fungsi setup. Jadi kita masukkan pin mode ini di fungsi setup. Nah, kemudian satu lagi di fungsi setup, kita akan memanggil fungsi serial ya. Nah, jadi serial ini sebenarnya adalah objek dari yang sudah yang sudah ada di dalam Arduino-nya. Nah, serial ini kita bisa setting untuk memulainya kita panggil fungsi begin. Oke, jadi serial.begin dan kita masukkan parameter yang berupa baud rate, disebutnya baud rate. Baud rate itu kelajuan kecepatan mentransfer data ya antara Arduino kita dengan komputer kita. Nah, baud rate yang sering digunakan itu 9600. Nah, nanti kita akan setting di sini serial monitor ini nanti setelah kita upload coding kita ke Arduino. Oke, kita akan atur dia di 9600, nanti akan saya tunjukkan. Oke. Jadi serial itu gunanya untuk komunikasi ya dengan komputer kita. Nah, bagaimana kita menggunakan serial ini? Pertama, misalnya ya saat dinyalakan kita mau
ada tulisan muncul di serial di Windows, di ininya ya, di serial monitornya nanti, maka kita perintahkan saja karena kita sudah mulai ya bikin tadi serial dot print ln atau print line. Oke. Kita gunakan print line di sini untuk menampilkan suatu string. Oke, katakan saja program, misalnya kita tuliskan program siap dimulai. Oke, program siap dimulai misalnya ini ya. Jadi nanti pas dinyalakan akan ada tulisan program siap dimulai di serial monitor nanti. Oke, nah kemudian di fungsi loopnya perintah apa yang akan kita lakukan berulang, mungkin menyalakan LED-nya ya. Nah, untuk menyalakan LED-nya kita pakai perintah atau fungsi digital write. Oke, digital write. Ini digital write dalam kurung apa yang ingin kita perintahkan. Misalnya perintahkan si LED-nya untuk menyala. Di pin LED high. High itu artinya mengeluarkan output tegangan 5 volt. Oke, di pin 13 di pin LED. Nah, setelah menyala kita juga munculkan tulisan serial dot misalnya print line. Kita kasih kata-kata LED sudah menyala. Oke, LED sudah menyala. Kemudian kita panggil fungsi delay. Delay itu untuk menunggu ya. Misal kita sudah memerintahkan pin LED untuk nyala. Oke, setelah itu kita munculkan juga tulisan LED sudah menyala. Maka kita buat dia tunggu, jangan langsung mati LED-nya. Kita tunggu misalnya sekitar 1 detik atau 1000 milisecond. Oke, kita kasih komen di sini seperti video sebelumnya ya, cara mengkomen seperti apa, ditonton lagi. Menunggu 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, ini hanya komen saja ya, tidak dieksekusi yang ini ya, kode yang ini. Oke, kemudian setelah kita nunggu 1 detik, kita mau perintahkan pin LED-nya untuk mati. Jadi pin LED mati itu low. Oke, jadi setelah nyala 1 detik muncul tulisan setelah muncul tulisan LED sudah menyala, nunggu 1 detik baru kita perintahkan LED-nya untuk mati. Oke, baru kita munculkan serial dot print line. Kita printkan LED sudah mati. Oke, kemudian kita delay 1000 milisecond. Oke, jadi kita kasih komen di sini menyalakan LED. Oke, menulis di serial monitor, kemudian mematikan LED. Oke, kita coba upload ya. Coba colokan dulu kabel datanya. Komputer kita. Oke, tekan upload. Pilih ininya dulu ya,
pilih board yang kita pakai Arduino Nano, dan COM-nya di sini hanya COM 3, jadi pasti COM 3 yang dipakai. Tekan upload. Oke, dia compile. Oke, upload. Kita tunggu selesai mengupload. Nah, perhatikan LED-nya sudah menyala. Oke, yang ada lambang L itu LED-nya menyala 1 detik, kemudian mati 1 detik. Nah, kita mau cek serial kita muncul nggak tulisannya ketika dia nyala, LED sudah menyala. Oke, kita cek di sini serial monitor, klik saja, klik. Oke, program siap dimulai. Lihat ya, LED sudah menyala. Perhatikan ketika dia memunculkan kalimat LED sudah menyala, maka LED nyala. LED sudah mati, maka LED mati. Seperti itu kira-kira ya. Oke, itu saja video hari ini. Silakan tinggalkan komen untuk teman-teman yang mungkin tidak jelas dalam video ini atau ada masukan untuk kedepannya lebih baik lagi. Jika video ini bermanfaat, silakan like, silakan subscribe untuk mendukung channel ini sehingga saya bisa lebih banyak lagi membuat project ya untuk teman-teman semua yang berniat untuk belajar. Nah itu, nah terus tadi kan cuma satu dari outputan. Nah ini ada yang inputan sama outputan sebentar. Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan Halo teman-teman, selamat datang di channel Bukan, LifeTech. belajar 3 sebentar. Nah ini dia. Ini inputan dan outputan. Halo teman-teman, selamat datang di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan berbagi tentang digital read. Digital write biasanya untuk output, sementara digital read itu untuk input. Mari saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan memanfaatkan push button sebagai alat demonstrasi saya. Materi tentang cara menggunakan push button juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya. Mari kita coba mengaplikasikannya ya. Kita pertama membuatkan sebuah variabel konstan untuk menampung pin dari push button kita. Ya, kasih saja lambang PB. Oke, push button kita, dan kita colokkan di pin digital 3. Oke, berarti kita tulis saja 3. Kemudian kita masuk ke void setup. Di setup kita nanti akan coba menampilkan di serial monitor. Serial monitor hasil dari bacaan kita dari push button ini, apakah dia ditekan atau tidak. Jika ditekan dia akan memberikan nilai 1, jika dilepas dia akan memberikan nilai 0, dan kita akan tampilkan itu di serial monitor. Materi tentang serial monitor juga sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Oke, mari kita mulai. Pertama kita tulis serial.begin. Kita memulai serialnya di baud rate 9600. Oke. Kemudian kita setting pin push button kita PB sebagai input karena dia akan memberikan masukan. Oke, dan kita akan baca masukan itu apakah 0 atau 1. Oke. Nah, kita akan menampilkan di serial monitor, berarti kita tulis di fungsi loop kita ya. Kita panggil sebuah fungsi juga yang disebut serial print line. Oke. Apa yang mau kita print? Yang kita print adalah hasil dari bacaan kita dari pin PB kita atau push button kita. Oke, maka kita harus menggunakan fungsi digital read karena kita ingin membaca. Digital read. Oke. Digital read, siapa yang ingin kita baca? Yang ingin kita baca adalah push button kita, yaitu pin PB kita.
Oke, tulis saja PB. Oke, kurung. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membacanya dan kita juga berhasil menampilkannya di serial monitor kita. Oke, supaya dia ada jeda, kita kasih delay. Delaynya mungkin 1 detik. Oke, saya kasih komen di sini. Cara menulis komen juga ada saya jelaskan di video sebelumnya. Tunggu 1 detik. Oke, nah kita coba kita upload coding kita ini ke Arduino kita. Pilih boardnya Arduino Nano, kemudian portnya sesuaikan dengan teman-teman ya, dengan punya teman-teman. Oke, tekan upload. Tunggu sampai tulisan dan uploading muncul, maka kita sudah bisa mengecek serial monitor. Oke, sudah muncul dan uploading, berarti sudah sukses. Mari kita buka serial monitor kita. Oke, nah perhatikan di serial monitor kita yang muncul pertama kali adalah 0. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ini baud rate-nya di setting ke 9600 karena kita aturnya di 9600 ini ya. Jadi harus disesuaikan. Oke. Nah, kita cek lagi. Ini yang muncul adalah angka 0 karena kita tidak menekan push button kita. Kalau kita tekan, yang muncul adalah angka 1. Kita cek. Oke, bisa teman-teman lihat yang muncul adalah angka 1. Dan kalau saya lepas, yang muncul nanti adalah angka 0. Oke, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like video ini. Video apa itu? Sebentar. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh ini kalau Perkenalkan, nama ini Cisco Packet Tracer tuh Nana dia kayak aplikasi simulasi dari Cisco ya. Jadi kamu bisa misalnya nerapin Bapak switch, Bapak router, nanti dia tinggal dak aja harusnya. saya Hidriani Nuris. Kita akan Lihat ya. Nah, ini tinggal ditambah-tambahin aja nih. Dan ini kalau laptop pengen bisa biasanya cuma bisa buat ping ya. Nah, tapi kalau yang kayak misalnya ini kayak Cisco router modem, nah ini bisa kita config nih. Ini tinggal diklik ke kanan terus open terminal. Nah, saya pernah pakai kok yang ini. Nah, tapi kalau pertanyaannya apa mau ke sana, memang eh, sudah mengarah ke sana sekarang teknologi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah eh, kita akan belajar in detailnya ini, misalnya config Cisco tracing begini, enggak. Karena ini bukan di mata kuliah ini. Karena kalau ini berarti mata kuliah jaringan jatuhnya. Ya, tapi betul tadi kalau dia nanti konfignya dari laptop nih. Nah, jadi nanti dari laptop ini home gateway. Nah, kalau home gateway ini berarti di sisinya ini ada MTQQ. Nah, kayak semacam protokol MTQQ buat IoT yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti ini eh, se- ini yang bakal apa namanya nge-publisher ya, nge-publisher nge-publish baik ke publisher maupun ke subscriber ya, penerima maupun inputan. Nah, jadi Nah, ini yang ada di sebelah kiri, ini itu perangkat pembangun jaringan. Lalu yang di sebelah kanan ini tuh perangkat smartphone perangkat-perangkat yang akan disimulasikan sebagai smart home. betul. Nah, pertama-tama kita masuk dulu atau atur dulu home gateway-nya.
Nah, tadi saya bilang di home gitu. gateway, Saya belum lihat terus kita videonya langsung config, tahu. lalu di wireless kita ubah SSID-nya misalnya Smart IoT. Nah, di sini passwordnya juga ganti jadi WPA2PSK atau Wi-Fi Protected Access to Preset Key atau Putus sama. Jawabannya itu biasanya harus ada fungsi void setup itu di satu doang. Jadi paling ditambahin di bawahnya aja kalau ada. Saya prospek lagi ya. Eh, ini tadi saya bukanya ini sebentar ya. Nah, jadi seandainya nih, nah, Datang di channel live tag di jadi cuman bisa satu ya. Tapi kalau misalnya Read. mau nambahin, digital right. mana Nah, ini? biasanya untuk Desktop aja. Nah, kalau mau nambahin ya di sini aja. Kalau di environment setup semua atau environment loop ya ditambahin di sini di void loopnya, tab bawahnya. Tapi jangan eh, ditambahin bikin void setup lagi, void loop lagi gitu. Atau bisa juga sih dibikin jadi dua, tapi nanti dia bacanya dia terus bingung gitu. Belum tentu jalan. Saya yang tahu saya sih cuma setup sekali, habis itu void loop sekali. Kalau mau tambahin ya ditambahin dia sama setup dia ya cuma dipanggil sekali, otomatis dimasuknya ke void setup. Nah, setup berarti ya di dalam masih di dalam situ dimasukkan semuanya code atau semuanya yang maksud up sekali kayak gini dia kan contohnya. output, sementara digital read itu untuk input. Ini saya materi tentang kita coba konstan. Kasih saja Nah, dia buat variable dulu kan ini. PB. Oke, Dia buat variable untuk dan kita pin colokkan 3. Kita kan. nanti jika ditekan video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Habis itu Oke, mari kita mulai. Pertama kita nah, dia bikin dua fungsi sebenarnya. Itu satu fungsi yang dia lakukan cuma satu kali, di satu fungsi yang dia lakukan berulang kali. Namanya void. tulis serial dot Nah, dia mulai dulu buat tampilan yang karena dia akan memberikan masukan. masuknya Oke, kita ke akan baca serial. masukan itu apakah 0 atau 1. Oke. Juga Habis itu di setupnya sekali kan yang buat serial doang. Serial itu cuma di setup di awal kan. Nah, kemudian dia mau masuk ke void loop di mana ada pengulangan. Ya. Antara dia kalau dia tekan nomor push button tadi dia jadi 1, kalau dia nggak tekan berarti 0. Intinya itu pengulangan terus menerus itu sampai dia stop programnya. serial print line. Oke. Apa yang mau kita print? Yang kita print adalah hasil dari bacaan kita dari pin PB kita atau push button kita. Oke, maka kita Nah, itu dia. Tadi betul pertanyaannya deh. Sini pimotisnya 2 parameter kamu bisa. Iya, betul. Ini kalau pinnya sebenarnya nggak mesti pin 3 sih. Tapi nggak sembarang harus pin ya. menggunakan fungsi Nggak sembarang pin. Jadi kalau pin itu kan ada yang kalau di SPBP saya beberapa SPBP, kalau SPBP itu ada pin inputan, ada pin outputan. Nah, ini juga begitu sama. Tapi ada juga pin yang sebagai ground. Nah, selama masih pin ground harusnya bisa sih. Oke. Itu ada lagi yang ditanyakan? Halo? Ada lagi? Nah, kita langsung aja masuk ke sini deh. Apakah Anda ingin bekerja secara remote ini dan saya mendapatkan gaji lebih Nah, kalau dari ini 40 juta sebenarnya rupiah? lebih ke contoh pemrograman ya. Contoh pemrograman Arduino tapi untuk
statement if dan else. Jadi yang dipelajari itu sebenarnya sama aja sih, sebenarnya dia pemrogramannya itu pakai C++ kan. Jadi bahasa pemrograman, kalau kalian udah pernah belajar bahasa pemrograman C++ untuk if dan else, pasti sama aja ini materinya. Ini bedanya dia di Arduino itu aja. Jumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya yang mengenai digital read. Namun di video ini yang kali ini saya akan menjelaskan tentang logika if. Oke, bagaimana Saya bilang sintaksnya di Arduino kita ini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, silakan dicek, oke, supaya bisa mengikuti video ini dengan baik. Oke, teman-teman, ini adalah coding di video sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan kita sedikit ubah di sini. Pertama, di sini saya ada menambahkan sebuah LED yang akan kita kontrol. Kita harus setup dia dulu. Pertama, kita buatkan sebuah pin untuk LED ini, tulis saja LED. Oke, dan di sini saya memasukkan LED-nya di channel D4. Oke, di digital 4. Nah, kemudian di setup juga harus saya setup dulu modenya sebagai output. Jadi kita buat LED sebagai output, karena dia akan menerima keluaran tegangan dari pin digital 4 dari Arduino. Oke, jadi dia modenya adalah sebagai output. Oke. Kemudian di void loop kita juga sebelumnya kita juga buatkan sebuah variabel untuk menampung hasil bacaan kita. Oke. Mungkin kita buat dalam variabel tipe datanya boolean saja ya. Tipe data untuk video yang membahas tentang tipe data juga ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. ini yang di atas itu disebut variabel global ya. Mau boolean kayak mau apa kayak itu variabel global. Tapi variabel ini bisa dibuat di dalam sini, di dalam void setup maupun di dalam void loop. Artinya variabel tersebut bukan variabel global, variabel yang hanya bisa digunakan oleh void setup. Misalnya ditaruh di void setup, berarti cuma ada di void setup doang bisa dipakai. Begitu juga dengan void loop, kalau cuma ada di void loop ya cuma bisa dipakai oleh si void loop doang. Tinggal di declare aja di sini, sama seperti itu sintaknya. Tinggal const, integer atau apapun lah. Nah, buat variabelnya. Tapi kalau dia buat variabel global di atas sehingga bisa dipakai oleh function atau modul setup maupun si loop. Oke, variabel dan tipe data. Teman-teman bisa cek kalau belum mengerti tentang apa itu tipe data. Oke. Nah, boolean kita kasih di sini variabel untuk menampung hasil bacaan kita dari push button kita. Misalkan saja namanya hasil. Oke, hasil baca. Nah, kita awalnya berikan saja false. Oke, atau 0 juga boleh. Tulis saja 0 di sini. Oke. Nah, di sini atau teman-teman tidak memberikan nilai juga tidak apa-apa ya di sini ya, karena kita akan membaca nilainya bergantung pada push button kita. Oke, berarti di sini kita harus tulis hasil baca. Oke, nilai dari hasil baca kita adalah sama dengan digital read dari push button kita. Oke, nah jadi hasil baca dari push button kita tekan atau tidak, hasilnya itu akan ditampung di hasil baca. Oke, dan hasil baca ini tipenya adalah boolean. Oke, jadi kita tidak perlu lagi kode yang ini ya, kita tidak perlu. Teman-teman boleh hapus atau kasih saja garis miring 2 kali di depannya, jadi dia menjadi komen. Jadi dia tidak akan dieksekusi untuk kode yang ini ya. Oke, nah, saya akan hapus saja ya biar tidak terlalu mengganggu di sini. Oke, hasil baca digital read
PB. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan memanfaatkan hasil baca ini untuk menyalakan LED kita, oke, dengan menggunakan logika if. Oke, cara menulis atau sintaks dari logika if kita adalah if buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter. Nah, ini adalah struktur dasar dari if, statement if ya, di sini ya disebutnya. Di dalam kurung buka kurung tutup ini, yang kurung bulat ini, kita akan memasukkan statement kita yang akan diuji. Oke, jika nilainya benar, maka kode yang ada di dalam di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini akan dieksekusi. Oke. Nah, apa yang akan kita tes? Kondisi apa yang akan kita tes di sini? Yaitu hasil baca. Kita akan tes hasil baca kita apakah 1 atau 0. Jika ditekan, jika push button kita ditekan berarti hasilnya 1. Jika tidak ditekan maka hasilnya adalah 0. Oke, maka kita tulis di sini kondisinya adalah hasil baca. Oke. Kita mau tes apakah dia sama dengan true atau false, ya kan? Atau 1 atau 0. Maka kita tuliskan kondisinya yang mau kita tes ini. Kita tulis saja 1 misalnya. Ini artinya apa? Jika kondisi hasil baca adalah 1, lihat ya, sama dengannya ada 2, ini artinya pembanding kondisi. Jika hasil bacanya benar 1, itu, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan menggunakan digital read untuk memerintahkan Arduino kita di pin LED kita untuk mengeluarkan 5 volt, sehingga LED kita bisa menyala. Oke, berarti LED-nya ini high. Oke, seperti ini kira-kira ya. Nah, bagaimana kalau hasil bacanya bukan 1? Artinya tidak sesuai, artinya kondisi ini salah. Misalnya tidak ditekan, berarti kan 0 bacanya. Berarti kondisi ini menjadi salah. Hasil bacanya 0 bukan 1. Nah, kalau salah, maka kita bisa juga perintahkan suatu perintah kerjaan untuk logika if kita dengan menggunakan else. Else itu artinya jika hasilnya bukan 1, hasil baca kita bukan 1, maka akan ditampung di sini. Tulis saja else, buka kurung kurawal, enter, dia otomatis muncul tutup kurungnya. Kalau tidak muncul maka teman-teman buat sendiri. Oke. Nah, tuliskan jika tidak 1 apa yang mau kita lakukan. Ya, berarti digital write lagi ya. Digital write LED-nya kita perintahkan untuk mati. Gitu kira-kira. Oke, dan kita tidak perlu delay di sini. Karena semuanya tergantung dari lamanya kita menekan. Oke, nah kita akan coba upload kode kita ini. Oke. Seperti biasa, upload, tinggal tekan saja upload. Jika terjadi kesalahan di sini, maka yang ditampilkan di Arduino-nya adalah seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang cek ya. Nah, kita ada salah di sini. Kita harusnya menulisnya bukan read tapi write. Oke, kita ubah di sini. Melakukan kesalahan itu biasa teman-teman ya dalam kita menuliskan program. Jadi jangan langsung panik. Kita harus pelan-pelan mencari kesalahannya. Atau istilah kerennya di sini kita melakukan proses debug. Oke, debugging. Artinya kita mencari penyebab masalahnya apa. Baru kita selesaikan, baru upload ulang. Oke. Oke, kita tunggu. Dan uploading. Dan uploading artinya selesai upload. Nah, kita cek. Sekarang di button kita tekan, maka LED-nya seharusnya menyala. Oke, perhatikan ya, menyala ya, teman-teman. Oke, saya tekan. LED-nya menyala. Dan kalau saya lepaskan tekanannya ini, push buttonnya, LED-nya mati. Oke.
Kira-kira seperti itu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like, share, subscribe channel ini untuk Ya, jadi sampai segitu dulu ya untuk minggu ini. Ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup aja sampai ketemu di minggu depan. Dan mohon di minggu depan saya udah tahu mau ujian tanggal berapa ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya. Baik, Pak. Yo.